Peot dipaksa buat dijadikan bahan meditasi untuk mengetahui apakah Pak Retret benar-benar matinya karena keracunan. Robby, Dot, Kona, dan Yusuf semuanya sembunyi di berbagai ruangan, kayak kamar mandi, dapur, dan kamar depan. Cuman Pak Haji yang tetap di luar rumah untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam Peot sendiri udah mulai diam. Nafasnya pelan banget, sesekali tubuhnya bergetar halus. Gak ada suara kecuali kipas angin yang berdetak pelan. Semua nunggu. Menit pertama, kedua, sampai lewat 15 menit gak ada kejadian. Tapi saat waktu hampir masuk ke menit 20, tiba-tiba Peot mulai menggigil. Tangannya mencengkram lutut, kepalanya nunduk dalam. Dari luar kamar, Robby sempat lihat bayangan tubuh Peot gerak-gerak aneh. Tapi karena mereka udah dibilang jangan masuk sebelum ada sinyal, mereka tetap nahan diri. Sementara itu, Pak Haji diam aja di luar, baca doa pelan-pelan sambil mantau. Tiba-tiba, Doke! Suara benda jatuh dari dalam kamar, disusul suara erangan pelan, kayak seseorang lagi nahan sakit. Robby spontan mau nyelonong masuk, tapi Dot narik bajunya. Tunggu aba-aba, katanya. Tapi guys, suasana makin kacau pas suara Peot berubah jadi parau. Nafasnya kasar, kayak orang habis lari jauh. Lalu hening. Tapi bukan Peot yang kerasukan. Yang terjadi malah bikin semuanya kebalik. Pak Haji yang duduk tenang, tiba-tiba tubuhnya kaku. Bibirnya gemetar, dan dari tenggorokannya keluar suara asing. Aku belum selesai, katanya lirih. Matanya langsung melotot. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menyeramkan. Kulit mukanya pucat, tangannya gemetar hebat. Semuanya yang ngintip dari balik pintu langsung panik. Elsup yang ditugasin buat panggil Pak Haji kalau ada apa-apa, justru malah jatuh terduduk dan gak bisa ngomong. Kona nangis kejer di dapur. Dot langsung tutup mulutnya sendiri karena takut teriak. Robby dengan nekat dorong pintu kamar Peot dan lari keluar, tapi malah kaget waktu ngelihat Peot lagi berdiri, diam, mukanya datar banget. Tapi guys, yang paling menyeramkan, Peot ternyata nggak kerasukan apa-apa. Dia masih sadar penuh, cuman bilang, gue ngerasa ada yang lewat, tapi bukan gue yang dimasukin. Dan di saat itulah Pak Haji teriak keras banget. Suaranya campur aduk antara suara dia dan suara yang berat, kayak suara orang tua marah banget. Dia nunjuk ke arah mereka semua dan ngomong pelan, kalian ganggu tidur gue, kalian bangunin gue tanpa izin. Suasana langsung tegang, semua nunduk, dan suasana rumah tiba-tiba jadi lebih dingin. Iya guys, sedingin itu sampai bisa ngembun. Jendela berembun, pintu ngeluarin suara gemerita, dan dari tubuh Pak Haji keluar bau menyengat. Bukan bau melati, tapi bau tanah basah dan dupa terbakar. Pak RT, bisik Robby pelan. Dan bener aja guys, suara dari tubuh Pak Haji pelan-pelan ngakuin, gue bukan tenang, gue kecewa. Kalian pikir gue meninggal biasa? Gue ditinggalin dalam keadaan sakit, gue dikhianati. Gue... Belum sempat kalimat itu selesai, tubuh Pak Haji mendadak lemas, jatuh ke lantai. Semua panik. Mereka lari ke ruang tamu. Pak Haji udah nggak sadarkan diri. Tapi yang lebih parah, waktu Robby coba bangunin, Pak Haji megang tangan Robby erat banget dan berbisik, dia masih di sini. Guys, dari sini semuanya berubah. Ini bukan soal Peot lagi. Ini soal arwah yang marah dan belum selesai. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan komen. Menurut kalian siapa sebenarnya yang bikin arwah Pak RT nggak tenang? Coba komen di bawah.